waktu masih duduk di bangku SMP di kisaran tahun 1987 sampai 1990, di mana Bapak Ibu belum lahir sepertinya. Jadi terlihat usia saya sudah seberapa itu Bapak Ibu. Ketika saya usia SMP, saya dan rekan-rekan saya ini ketika menatap pintu ruang BK itu ragu atau dalam tanda kutip itu ada ketakutan. Bahkan ada yang bilang kalau masuk BK itu pasti ada masalah. Seolah BK itu dalam tanda kutip gudang masalah. Ternyata saya dan rekan-rekan saya dulu waktu SMP memandang BK itu masih sebagai dalam tanda kutip ruang hukuman atau dalam tanda kutip tempat menyelesaikan masalah. Padahal ruang BK seharusnya menjadi rumah pulang bagi kita, bagi saya sewaktu menjadi siswa, tempat saya menemukan potensi diri, kemudian berlatih mengelola emosi dan merancang masa depan. Ketika saya berselancar di dunia maya, saya menemukan suatu slogan yang bagus. Mohon Pak Trubus untuk ditampilkan slogan yang saya temukan di dunia maya. Slogan tersebut sambil menunggu Pak Trubus coba. Di sana dikatakan bahwa kita harus mengubah ruang konseling menjadi tempat pulang bagi kita. Selanjutnya menjadikan BK itu gerakan hati, bukan sekedar prosedur, apalagi sekedar pemenuhan administrasi. Karena seperti Bapak Ibu peserta webinar ketahui bersama bahwa bimbingan konseling di Kabupaten Wonosobo ini juga tercantum dalam KSP atau Kurikulum Satuan Pendidikan 2025-2026 dengan penjabaran bagaimana pelaksanaan bimbingan konseling dalam artian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai bimbingan konseling. Dalam hal ini sesuai dengan Permendikbud nomor 111 tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan menengah yang mengatur tujuan, ruang lingkup, dan standar pelaksanaan layanan BK. Selanjutnya, belum ya Mas Trubus ya? Mohon maaf Bapak Ibu karena saya ganti device jadi ada di Canva. Selanjutnya Bapak Ibu menjadikan BK suatu gerakan hati itu menurut yang saya temukan itu merupakan upaya untuk memanusiakan manusia dalam proses pendidikan di tengah derasnya informasi. Suaranya tidak terdengar. Tidak ada ya suaranya. Mohon maaf. Iya, Mohon maaf kepencet gangguan. Oh ya. Kepencet. Coba yang paling atas Mas Trubus. Yang paling atas saja. Hanya satu slide di slow slide. Nah, ini tadi yang saya sampaikan tentang bahwa ruang konseling itu menjadi tempat pulang bagi siswa dan menjadikan BK gerakan hati bukan sekedar prosedur yang tadi saya maksudkan. Izinkan saya menyampaikan bahwa berdasarkan hasil penelitian dari Ragil Setiorini tahun 2025 dalam jurnal Sosius volume 3 nomor 1 halaman 197 sampai 202 dengan judul Transformasi Bimbingan dan Konseling dalam Konteks Masyarakat Modern dan Sederhana, suatu studi perbandingan menunjukkan bahwa konseling online memang menawarkan akses yang lebih mudah, kenyamanan, dan fleksibilitas. Namun kualitas hubungan kerja lebih rendah dibandingkan konseling tatap muka. Konseling tatap muka meskipun terbatas pada kendala logistik dan biaya, ternyata lebih efektif dalam membangun hubungan emosional
dan memberikan dukungan langsung yang lebih mendalam. Maka penelitian tersebut merekomendasikan integrasi kedua pendekatan ini untuk memberikan solusi yang lebih fleksibel dan efektif, serta menilai sejauh mana keduanya dapat diterapkan dalam berbagai konteks sosial. Bapak Ibu peserta webinar yang saya sayangi, nanti mohon izin untuk alamat link artikel yang tentang BK tadi bisa saya sematkan di kolom chat. Selanjutnya berdasarkan hasil observasi saya Bapak Ibu terhadap 22 sekolah dampingan saya yang terdiri dari 11 satuan pendidikan negeri dan 11 satuan pendidikan yayasan, itu di lapangan itu saya melaporkan ya Bapak Ibu, saya hanya menemukan 5 satuan pendidikan saja yang memiliki guru BK itu sesuai dengan kualifikasi pendidikannya, yaitu bimbingan konseling. Sedangkan 17 satuan pendidikan yang lain, guru BK ini dilaksanakan oleh guru mata pelajaran yang diberi tugas oleh kepala sekolah untuk mengampu bimbingan konseling. Namun hal ini jangan menjadikannya sebagai sebuah hambatan. Dengan demikian, sesi webinar ini sangat-sangat bermanfaat bagi guru yang diberi tugas sebagai guru BK dalam membersamai siswa dalam mencapai kesejahteraan. Bapak Ibu peserta webinar yang saya sayangi, dengan transformasi bimbingan konseling melalui 7 jurus BK hebat ini mewujudkan siswa hebat dan resilient oleh narasumber hebat kita dari BPGTK Jawa Tengah, Ibu Diah Kurniasari, Sarjana Psikologi, Magister Psikologi. Kita akan diajak mengubah paradigma kita dari reaktif menjadi proaktif, dari prosedural menjadi lebih humanis. Selamat mengikuti webinar, semoga bermanfaat untuk putra-putri bangsa Indonesia. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Ibu. Ada kalimat yang mengulik hari ini, yaitu BK salah satu upaya untuk memanusiakan manusia. Terima kasih untuk support malam hari ini, Ibu. Semoga masih bisa membersamai kami untuk nanti kita sharing mengenai apa itu 7 jurus guru BK yang akan kita bahas untuk 1 jurus kalau tidak salah pada malam hari ini. Sekali lagi disampaikan terima kasih. Bapak Ibu peserta webinar pada malam hari ini, untuk selanjutnya kita akan masuk kepada kegiatan atau materi yang utama. Sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan bahwa tantangan peserta didik banyak sekali hingga dibutuhkan mental yang kuat dan tangguh dalam menghadapi persoalan. Untuk menjadikan peserta didik hebat dan resilient, dibutuhkan pendekatan holistik yang melibatkan peran guru, lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Resilient atau ketangguhan adalah kemampuan untuk bangkit kembali dan beradaptasi secara positif dalam menghadapi kesulitan, kegagalan, dan tekanan. Dengan memahami persoalan peserta didik, kita bisa lebih mengoptimalkan potensinya melalui penanganan yang tepat, terencana, dan terarah. Mari kita cari tahu bagaimana cara menyikapi dan membantu peserta didik untuk menghadapi tantangan-tantangan di atas. Maka dari itu, untuk menjawab tantangan tersebut, kita sudah hadirkan narasumber hebat kita yang luar biasa. Beliau adalah Ibu Diah Kurniasari. Selamat malam, Ibu. Iya, selamat malam Bu Hema Suswanti. Iya. Ibu Diah, beliau adalah Beliau adalah Widya Iswara dari BPGTK Jawa Tengah. Pengalamannya luar biasa ini yang dituliskan instruktur KSE, Fasil BCKS, Fasil PM, Fasil BK. Wah, kebetulan saya kemarin masuk ke dalam Fasda, Ibu. Tapi belum dinyatakan lulus ini untuk gelombang 2. Fasil Tendik. Sekarang aktivitas beliau adalah selain sebagai PNS, beliau juga praktik Biro Konsultan Psikologi di Jalan Kebangkitan NAS nomor 36 Sriwedari Solo. Domisili beliau ada di Solo. Untuk nomor HP nanti mungkin bisa disematkan dalam kolom chat.
mohon untuk sharing ilmunya Ibu berbagi dengan guru-guru yang ada di Wonosobo, terutama mengenai salah satu jurus BK hebat. Kepada Ibu dipersilakan untuk waktu paparan kurang lebih 50 menit. Monggo Ibu. Iya, terima kasih Bu Hema Suswanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Ye. wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya ingin menyapa yang terhormat Ibu Sundari MPD selaku pengawas SMP untuk Kabupaten Wonosobo. Selamat malam Ibu. Selamat malam Ibu Diah cantik dan hebat. Ya, kemudian yang saya banggakan dan saya hormati Bapak Trubus Kurniawan MPD selaku Ketua Komunitas Belajar dari Guru Berbagi Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Selamat malam Pak Trubus. Selamat malam Mbak Diah Kurniasari. Makasih sekali bisa bersama kita malam hari ini. Ya, dan yang kami banggakan pula Ibu Hema Suswanti yang hebat, calon Fasda kita ya Bapak Ibu ya untuk Kabupaten Wonosobo terkait dengan perannya sebagai fasilitator daerah untuk bimbingan konseling. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Pada malam hari ini, terima kasih sekali saya sudah diberikan kesempatan untuk kita sharing, berbagi ilmu, untuk belajar bersama terkait dengan kiprah kita untuk guru BK di satuan pendidikan masing-masing. Untuk menyingkat waktu, saya akan memberikan paparan ya Ibu, sekedap. Ini. Ya, apakah sudah nampak Pak? Kecil apa besar? Terlalu kecil ya Pak? Belum muncul, Mbak. Belum muncul Ibu. Sekedap saya tutup. Bisa besar ya. Saya bisa. Oke. Sampun. Oke. Ya. Cuma sebentar Pak. Memang bisa besar. Bentar ya Pak. Biasanya saya pakai Zoom, jadi pakai ini bingung. Sudah Bapak? Sudah Ibu, sampun, sudah kelihatan. Oke. Sudah bergerak Pak? Belum tergeser. Oke. Oh. Baru halaman judul aja. Ya, sudah muncul.
Iya, cuma nggak bisa bergerak. Iya, belum bergerak. Enter full screen. Nah, masa nggak bisa ngerahin? Atau mungkin saya dibantu, saya kirim ya Pak ya? Oh iya, nggih. Saya nggak bisa bergerak ya. Saya kirim ke Pak Trubus saja ya. Oh nggih, siap. Ampun Pak. Nggih. Sampun. Belum Bu, belum sampai ke saya. Sudah saya kirim. Pakai nomor satunya Pak. Belum muncul, Mbak. Yang dikirim ke Pak Trubus belum sampai. Enggak bunyi. Sudah Pak, sudah saya kirim.
sekedap di sini sinyalnya nggak bagus sih buat ngirim. Ya, sama Bu, Wonosobo juga ini tadi hujan, jadi sepertinya gitu. sinyalnya kurang bagus. Saya ngirim Pak Trubus kenapa nggak bisa ya? Ada cuma 20 MB. Ada Bu, saya sudah dijadikan co-host ya. Ada ya. Oh, Bu, saya sudah dijadikan co-host ya, Bu? Coba sebentar. Saya. Belum. Pak Trubus minta tolong. Coba saya dijadikan co-host. Meeting host. Sudah, Ibu. Bapak Ibu, biasanya saya tuh pakainya Zoom, jarang pakai Gmeet. Apalagi terkendala sinyal, jadi perpindahannya lama. Mohon untuk Bapak Ibu peserta yang baru gabung untuk bersabar sebentar karena ini ada kendala sedang diupayakan.
Bapak Ibu mungkin saya keluar dulu nggih. Sekedap. Oke, bisa dicoba Ibu. Ini Pak Trubus lancar Pak Trubus? Atau sama aja nggak bisa bergeser? Sudah mulai terlihat? Sudah terlihat. Coba untuk digeser ke slide selanjutnya bisa tidak Pak? Bisa. Oh ya. Berarti disampaikan ke Bu Nia untuk bergabung kembali. Tadi kan izin keluar dulu, mungkin jadi lancar gitu. Oke. Monggo, Bu Nia bisa bergabung. Oke. Mbak Ima, Bu Nia kayaknya udah bergabung, monggo dimulai lagi aja. Oh ya. Bu Nia, Ibu, di data pesertanya belum ada Ibu. Sepertinya belum Pak Tubrus. Belum bergabung. Selamat malam Ibu Nia. Ya belum.
Co-hostnya dicek, Bunia belum masuk, ditarik lagi aja. Halo Pak. Halo. Alhamdulillah ya Ibu sudah bisa bergabung. Iya, mohon maaf Bapak Ibu karena tadi tuh hujan deras di sini. Astagfirullahaladzim ya Allah. Iya. Ya. Sama di Wonosobo juga sama. Ibu ini sudah dibantu oleh Pak Trubus. Monggo dipersilakan untuk ya. langsung Baik saja. Bapak Ibu, kita lanjut nggih. Baik, di sini saya ingin memberikan materi mengenai transformasi BK melalui 7 jurus BK hebat. Bapak Ibu, seperti yang telah kita ketahui bahwasanya dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait dengan program prioritas, salah satunya adalah untuk peningkatan kompetensi ke-BK-an, khususnya pada tupoksi untuk guru BK. Bapak Menteri kita sedang menggalakkan program, yaitu salah satunya adalah program untuk transformasi terkait dengan ke-BK-an, yaitu menggunakan istilah 7 jurus BK hebat. Baik, lanjut Pak. Ya. Nah, ini Bapak Ibu di sini kami memiliki beberapa SDM sebanyak 200-an gitu Bapak Ibu nggih, karena ada merger dari BPMP dari juga BPMPK, sehingga kami memiliki karyawan yang banyak sekali. Dan kebetulan di kami memiliki CFT, yaitu untuk WI maupun PTP. Bapak Ibu di sini, monggo Pak lanjut, bisa lanjut. Pak, saya kayaknya sinyal juga deh. Iya, Pak, Ibu lanjut, di sini Pak. juga habis hujan besar. Aduh ya Allah. Nggih, Pak Trubus lanjut nggih. Bisakah? Sama seperti punya saya tadi. Iya, ada apa ya? Saya biasanya pakainya Zoom, Bapak Ibu. Ini udah muncul belum sih gambarnya? Sudah, tapi nggak bergerak. Baru slide kedua Pak Trubus. Iya, naik lagi Pak. Naik lagi. Ya, bahwa di sini ya Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui pada kegiatan kali ini, kita nanti akan bersama terkait dengan abad sekarang ya, bahwa sekarang kita sudah sampai menyongsong abad ke-21, di mana di dalam abad ke-21 ini banyak anak-anak kita yang mengalami berbagai macam problem yang sangat kompleks sekali, karena di dalam dunia sekarang ini untuk abad ke-21 ini banyak sekali berimbas dari, kayaknya saya kok ya Pak, suara saya ya. Halo. Suaranya mantul nggih, Bu. Oke. Ada apa ya Bu? Kenapa bisa kayak gini? Ya, jadi karena adanya teknologi dan informasi, sehingga di abad ke-21 ini menjadikan anak-anak kita mengalami berbagai karakteristik kepribadian yang mengarah pada pengelolaan emosi ya, sehingga di sini peran guru BK bekerja sama atau berkolaborasi dengan guru wali kelas, guru mapel, maupun
Bapak atau Ibu kepala sekolah maupun wakil kepala sekolah sangat-sangat berpengaruh untuk dapat mendampingi murid-murid kita. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan malam ini alur yang akan kita pakai seperti biasa, tadi pengantar sudah. Mohon maaf sekali karena di sini hujan deras sampai banjir. Tadi juga agak bingung juga, waduh ini nanti pasti terkendala dengan ini ya, kurang lancarnya nggih. Ya, namun alhamdulillah ini sudah terang. Nah, baik di prakata awal ini saya ingin menceritakan ketika kita menghadapi abad 21 ini bahwasanya sangat-sangat berpengaruh sekali nggih Bapak Ibu nggih. Jadi transformasi BK ini berarti harus memanfaatkan teknologi. Ya, jadi kita sebagai guru BK ini layaknya untuk memanfaatkan teknologi, bukan diganti oleh teknologi. Jadi kata-kata itu sangat penting sekali karena selama ini peran guru BK itu hanya sebatas seseorang atau sosok sebagai tumpuan permasalahan murid. Ya, jadi kita harus merubah mindset kita nggih terkait dengan peran BK untuk transformasi. Ya, lanjut Pak. Ya, jadi Bapak Ibu di sini BK hebat adalah lahir dari guru BK yang mampu mengenali, menguatkan dan menumbuhkan daya lenting murid. Ya, jadi ketangguhan murid itu harus kita motivasi pada anak-anak kita sehingga anak-anak kita itu selalu tangguh, kuat dan kokoh dalam menghadapi semua dalam sekolahnya. Baik, lanjut Pak. Oke. Bapak Ibu yang kami hormati, tujuan pada webinar malam ini adalah saya memberikan 5 besaran ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini adalah Bapak Ibu guru BK ini harus dapat belajar tentang konsep transformasi layanan BK dan konseling berbasis 7 jurus BK hebat. Kemudian yang berikutnya bahwa peran guru BK ini harus mampu mengenali potensi anak, mengelola emosi, serta menumbuhkan daya lenting atau yang sekarang adalah resiliensi pada murid-murid kita. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa Bapak Ibu guru BK ini harus senantiasa dapat menciptakan ekosistem sekolah yang sehat, aman dan menyenangkan bagi murid-murid kita dengan berkolaborasi semua sumber daya satuan pendidikan dan akan berpihak pada kesejahteraan psikologis murid kita. Kemudian tujuan yang berikutnya adalah kita sebagai guru BK harus memiliki semangat untuk selalu merefleksi diri dengan ide-ide atau kreativitas inovasi dalam penyelenggaraan layanan BK menuju ke transformasi yang terkait dengan tantangan era digital dan sosial emosional murid sekarang yang sangat kompleks. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana seorang guru BK ini harus dapat melakukan jejaring kolaborasi antara berbagai pihak, khususnya dengan guru BK sendiri, rekan sejawatnya, kemudian juga dapat berkolaborasi atau bekerja sama dengan guru wali kelas, guru maba, dan nantinya kalau untuk sekolah dasar ini dapat berkolaborasi dengan guru wali karena nantinya Bapak Menteri akan menerapkan suatu jabatan guru wali. Insya Allah nanti tahun depan karena di dalam guru wali tersebut adalah guru yang dapat mendampingi murid. Dari murid itu ketika masuk atau mendaftar di sekolah tersebut sampai dengan riwayat murid tersebut lulus dari sekolah. Itu adalah peran serta guru wali. Jadi itu dapat membantu kolaborasinya dengan guru BK nantinya. Monggo Bapak Ibu lanjut Pak Trubus, ngapunten. Ya, jadi di dalam malam ini terkait dengan webinar, saya ingin memberikan kiat-kiat saja terkait dengan lingkup materi ya. Jadi yang pertama adalah konsep transformasi,
karena sekarang adalah abad 21, kemudian yang berikutnya adalah pengantar 7 jurus BK hebat, kemudian juga pembahasan 7 jurus BK hebat, terus yang berikutnya adalah strategi implementasi yang akan dapat digunakan untuk kualitas murid-murid kita di sekolah. Kemudian yang terakhir adalah sesi diskusi yang inspiratif. Ya, kemudian Mbak lanjut. Oke. Nah, ini yang ruang lingkup pertama nggih Bapak Ibu. Ya. Monggo lanjut. Di dalam transformasi ini kita itu memiliki tantangan dan peluang. Ya, jadi karena di transformasi abad 21 ini sangat ditekankan pada era digital. Ya, jadi sangat berpengaruh sekali era digital ini terhadap dampaknya pada murid-murid kita terkait dengan karakteristik pribadinya, kemudian juga perilakunya itu berdampak karena banyak sekali teknologi informasi yang berperan pada karakteristik tersebut. Nah, itu menjadikan tantangan dan peluang bagi guru BK. Di sini saya memberikan tantangan bahwa dengan adanya IT atau teknologi informasi, jadi akan banyak meningkatkan kasus-kasus di dalam murid kita ya, utamanya yang sekarang lagi tren ada kasus bullying, kemudian kasus psikologi, perkembangan psikologinya, ada kecemasan, depresi, dan bahkan sampai ke bullying. Nah, ini sangat-sangat isu-isu yang sangat berperan saat ini karena adanya teknologi informasi. Kemudian perubahan perilaku ini karena paparan digital. Jadi dari digital ini informasi itu akan selalu diterima murid tanpa bisa dispesifikasikan karena murid-murid kita itu selalu menampung segala informasi melalui digital. Kemudian karena keterbatasan waktu dan sarana untuk layanan personal, jadi itu merupakan tantangan guru BK ya untuk terkait dengan teknologi informasi. Nah, dari tantangan-tantangan tersebut, selain karena imbas dari teknologi informasi itu akan menjadikan peluang bagi guru BK. Karena apa Bapak Ibu? Di dalam teknologi informasi itu akan memberikan dampak kita memiliki asesmen. Jadi kita memiliki aplikasi digital untuk ke-BK-an, yaitu aplikasi asesmen. Kemudian kita juga dapat menerapkan konseling dengan by aplikasi atau e-counseling. Kemudian juga kita dapat menerapkan kampanye-kampanye, ya kampanye dengan poster-poster yang dapat memberikan pola pikir yang positif pada murid-murid kita, sehingga menjadikan mental anak-anak itu akan selalu positif, tidak terganggu secara psikologis. Nah, selain itu dapat menjadikan peluang ya Bapak Ibu, dengan adanya digitalisasi, kita akan dapat berkolaborasi dengan rekan sejawat melalui jejaring virtual, misalnya dengan adanya WhatsApp group, terus dengan adanya Telegram, atau dengan adanya IG, Twitter, nah atau medsos lainnya. Nah, itu menjadikan kita memiliki wawasan keilmuan yang dapat mendukung pekerjaan kita. Kemudian juga peluang bagi guru BK adalah dengan adanya teknologi informasi akan dapat membuat suatu database data digital siswa, data digital murid, sehingga dengan adanya data digital kita akan dapat mengidentifikasi setiap murid, karakteristik di setiap murid kita akan menjadikan dasar kita untuk pengambilan keputusan atau decision maker ya, dengan berbasis bukti. Karena dengan adanya data digital ini kita akan dapat merekap murid kita dari murid ini masuk sampai murid itu lulus, seperti itu. Ya, tantangan dan peluang bagi guru BK nantinya. Monggo Pak lanjut. Kemudian Bapak Ibu, peran strategis nggih. Jadi guru BK ini sebagai agen penggerak perubahan, jadi ada 3 peran. Guru BK ini bisa menjadi fasilitator perkembangan siswa, jadi dapat membantu siswa mengenali potensi dirinya, kemudian membantu siswa mengenali emosinya, membantu mengenali langkah-langkah dalam
menghadapi segala permasalahan yang kompleks sesuai dengan karakteristik usianya. Nah, ini guru BK adalah sebagai fasilitator perkembangan siswa. Kemudian juga guru BK dapat menjadikan sebagai koordinator atau ketuanya ya untuk kesejahteraan murid kita. Jadi dapat menjadi sebagai sosok keseimbangan emosi dan sosial sehingga menjadikan lingkungan kita aman, nyaman, dan menyenangkan. Dan kolaborasi itu dapat bekerja sama dengan guru wali kelas, guru mapel, bahkan juga orang tua maupun tenaga ahli untuk mendampingi murid kita, menjadikan murid kita memiliki disiplin yang positif, membangun budaya karakter yang sesuai dengan apa yang tuntutan nilai-nilai dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian juga guru BK dapat menjadikan inovasi layanan untuk menghadirkan program kreatif menunjang berbasis kebutuhan sesuai dengan kehidupan murid sehari-hari. Monggo Pak lanjut. Nah, Bapak Ibu ya, seperti yang tadi dikatakan oleh dikemukakan oleh Ibu Sundari MPD bahwasanya kita harus merubah mindset kita. Jadi kalau di ruangan BK itu tidak menjadikan suatu masalah, gudang masalah, tetapi di ruangan BK itu anak-anak bisa nyaman ketika berhadapan guru BK. Nah, di sini ya Bapak Ibu, karena sekarang adanya transformasi, jadi dituntut untuk guru BK itu merubah mindset-nya. Ya, yang semula dahulu kala guru BK itu adalah guru yang sebagai bagian dari administrasi sekolah saja. Nah, bekerjanya selalu sendiri, kemudian layanannya masih bersifat interaktif, kemudian murid juga hanya penerima layanan. Nah, untuk saat ini karena abad 21 penuh dengan digitalisasi, maka paradigma baru akan muncul. Jadi bahwasanya guru BK ini harus memiliki pandangan untuk dapat menjadi agen perubahan. Jadi dapat sebagai fokus dampak dan kesejahteraan murid, karena murid harus memiliki well-being yang bagus. Kemudian juga Bapak Ibu BK harus menjadi pusat penguatan karakter dan dapat mendampingi terkait dengan pengelolaan emosi murid kita. Kemudian BK juga dapat menjadi katalis kolaborasi ekosistem sekolah. Kemudian layanannya yang semula hanya bersifat interaktif, kemudian dapat menjadi proaktif dan preventif. Ya, jadi kegiatannya itu lebih kompleks. Jadi menumbuhkan potensi itu juga harus ada. Kemudian kalau yang dulu murid hanya menerima layanan, nah sekarang dengan tantangan yang baru, paradigma yang baru, maka murid akan dapat menjadi suatu subjek yang tumbuh dengan pola pikirnya, ya, sehingga rentan dengan ketangguhannya itu bisa kuat, ya, tahan banting dalam melaksanakan berbagai macam kegiatan di sekolahnya. Lanjut Pak. Iya, baik Bapak Ibu, saya akan mengantarkan tentang apa itu jurus BK hebat ya. Bapak Ibu, BK sebagai penuntun, penumbuh dan penguat murid. Nah, di sini ada 7 nilai dasar. Di dalam paradigma baru ini dari kementerian menekankan ada 7 jurus BK hebat. Yang pertama adalah kenali potensi. Ini mengarah kepada bagaimana seorang murid itu dapat memiliki kesadaran diri terhadap potensinya dan bakat minatnya sehingga dapat untuk jenjang karir menuju masa depannya. Nah, ini adalah penghargaan terhadap keunikan setiap siswa. Kemudian yang jurus kedua adalah kelola emosi. Di sini adalah berpijak pada bagaimana cara murid tersebut dapat mengenali emosinya, mengendalikan diri dengan penuh empati, sehingga murid tersebut dapat melakukan strategi dalam mengelola emosinya.
Kemudian yang ketiga adalah jurus tumbuhkan resiliensi. Nah, ini seperti dengan judul kita, di mana di tumbuhkan resiliensi ini sangat-sangat ditekankan pada nilai ketangguhan. Jadi bagaimana murid tersebut ketika terjatuh atau mengalami suatu permasalahan tetap bisa bangkit dan optimis dalam suatu kegagalan sehingga menciptakan pola pikir bertumbuh atau growth mindset. Kemudian yang berikutnya adalah jurus keempat, jaga konsistensi, di mana di sini adalah penerapan disiplin yang positif dengan adanya komitmen dan kesadaran diri dan penuh tanggung jawab pribadi. Kemudian yang berikutnya adalah jurus kelima, jalin koneksi. Di sini adalah mengarah pada bagaimana seorang murid bisa peduli dan bisa bekerja sama dengan temannya, bisa menjalin sosial dengan komunikasi yang positif dan rasa memiliki kepedulian terhadap ekosistem atau lingkungan sosialnya. Kemudian yang berikutnya 7 jurus dari jurus BK Hebat yang keenam ini adalah bangun kolaborasi. Di sini adalah peran semua sumber daya yang ada di sekolah, baik guru mapel, guru kelas, guru BK, dan rekan sejawat, dan juga orang tua wali murid beserta tenaga ahli untuk bergotong royong, saling mendukung dan bersinergi sehingga dapat tercipta suatu kondisi yang sehat pada murid-murid kita. Kemudian yang terakhir jurus ketujuh adalah menata situasi. Di sini adalah bagaimana sekolah itu bisa menjadi aman, nyaman dan menggembirakan bagi siswa kita. Monggo Pak lanjut. Ya. Nah, Bapak Ibu, di sini keterkaitannya 7 jurus dengan resiliensi itu adalah seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau di jurus 1 ini karena di sini adalah bagaimana seorang murid bisa mengenali dirinya sendiri sebelum mengenali orang lain. Nah, maka kita sebagai guru, khususnya guru BK, itu harus dapat sensitif terhadap karakteristik murid-murid kita. Nah, agar tercipta ketangguhan nantinya. Kalau murid kita sudah dapat mengenali diri, artinya murid kita akan dapat melakukan setelah murid tersebut mengenali dirinya sendiri. Nah, itu nanti peran-peran kita sangat berarti ya bagi kenali potensi murid kita. Kemudian di jurus 2 terkait dengan resiliensi, bahwa dengan adanya pengelolaan emosi yang bagus, setidaknya murid itu akan selalu tangguh dan selalu berpikiran positif. Jadi akan selalu mengikuti perkembangan zaman, berkaitan dengan ide-ide dan kreativitasnya bisa muncul. Ya, kemudian kalau resiliensi di jurus 3 ini adalah menyiapkan bagaimana guru-guru utamanya guru BK beserta rekan sejawat dapat menyiapkan bagaimana murid itu bangkit dari kesulitan untuk menerapkan pola pikir bertumbuhnya. Kemudian di jurus 4 terkait dengan resiliensi murid, bahwa dengan adanya jaga konsistensi, maka murid dapat menanamkan disiplin berdasarkan berdasarkan dengan kesadaran dirinya. Jadi disiplin itu tidak merupakan paksaan, tetapi akan lahir dari dirinya sehingga menjadikan pembiasaan tersebut positif karena adanya kesadaran dan penuh tanggung jawab. Terkait dengan jurus 5 dengan resiliensi, maka di jurus 5 ini karena resiliensi itu selalu bertumbuh, tidak cepat menyerah, maka kemampuan murid itu akan selalu ada positif dengan rekan-rekannya. Ya, jadi dapat membangun hubungan positif, kemudian selalu dengan rekan itu selalu antar murid dengan murid itu selalu rukun, tidak ada percecokan dan selalu nyaman. Jadi menimbulkan komunikasi yang efektif. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, sedangkan jurus 6 dan jurus 7 itu adalah milik sistem Bapak Ibu. Jadi resiliensinya kurang berpengaruh terhadap murid karena ini adalah kolaborasi antar sumber daya
yang mendampingi murid, kemudian bagaimana sumber daya yang mendampingi murid itu dapat menciptakan sekolah yang ramah anak dengan aman, nyaman, dan menyenangkan. Ya, lanjut Pak. Nah, ini yang ruang lingkup ketiga ya Bapak Ibu ya. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya mau bertanya, apakah di sini selain Bu Hema ada yang mengikuti kegiatan sebagai calon fasilitator daerah? Halo, Bapak Ibu, adakah di sini yang mengikuti kegiatan 7 jurus BK hebat sebagai calon Fasda selain Bu Ada, Hema? Bu. Dari Wonosobo kemarin 18 untuk SMP. Oke, yang di sini semua adakah yang ikut atau Ada mungkin beberapa yang bergabung. Oke, berarti ya ini ya ada yang belum tahu ya tentang 7 jurus BK hebat ya. Di sini Betul saya sekali. di sini saya sedikit sepil ya Bapak Ibu ya untuk 7 jurus BK hebat. Monggo Pak lanjut Pak. Ya. Jadi Bapak Ibu kemarin Bu Hema dan rekan-rekan yang sudah mendapatkan kesempatan untuk nantinya menjadi fasilitator daerah, itu akan memberikan materi khususnya kepada Bapak Ibu, guru BK maupun non BK, agar Bapak Ibu dapat mendalami apa sih 7 jurus BK hebat ini. Nah, Bapak Ibu di sini ini saya perlihatkan gambarnya ya. Jadi kemarin itu Bapak Ibu calon fasilitator daerah itu sudah kami berikan materi selama 4 hari. Materi tersebut sangat-sangat kompleks sekali ya Bapak Ibu ya. Dan satu demi satu itu para calon Fasda harus mengikuti. Jadi kalau yang pertama jurus kenali potensi tidak lulus, maka yang bersangkutan tidak akan dapat mendalami materi berikutnya, tidak akan mendalami jurus berikutnya. Karena 7 jurus BK hebat ini adalah seorang pendekar, jadi semuanya harus dilampaui di semua padepokan ya. Jadi sangat unik ya Bapak Ibu ya kata-katanya ya terkait dengan alurnya 7 jurus BK hebat ini. Jadi kalau kenali potensi jurus 1, Bapak Ibu Cafasda sudah mendapatkan materi dan lulus, maka Cafasda tersebut akan menuju ke jurus 2. Begitu juga seterusnya. Kalau Bapak Ibu Cafasda kemarin sudah mengikuti atau mendalami berbagai aktivitas di jurus 2, maka akan bisa lanjut ke jurus 3. Nah, sampai akhirnya lanjut ke jurus yang ke-7. Jadi semua 7 jurus ini harus dilampaui agar bisa menjadi pendekar. Seperti itu Bapak Ibu kemarin. Asik Bapak Ibu untuk kegiatannya. Ya. Kemudian lanjut Pak. Ya, baik. Nah, di sini ya Bapak Ibu ya, di jurus 1 saya akan memperkenalkan di sini adalah kenali potensi. Ya, jadi di jurus 1 ini nanti ada berbagai aktivitas yang dapat diimplementasikan kepada murid-murid kita. Nah, murid-murid kita ketika akan mengenali dirinya, murid tersebut harus melakukan atau mengisi asesmen. Nah, jadi asesmennya itu ada asesmen gaya belajar, kemudian ada asesmen minat dan bakat, kemudian ada asesmen untuk mengetahui kecerdasan majemuknya. Ya, semua itu endingnya adalah agar para murid kita itu dapat mengenali potensi yang ada di dirinya. Ya, jadi sangat-sangat komplit sekali ya Bapak Ibu ya di jurus 1. Kemudian di jurus 2, para murid ini juga harus dikenali emosinya. Ketika sudah mengenali potensi, kemudian juga akan dikenalkan dengan emosinya. Di sini nanti para murid itu ketika akan mengenali emosi yang ada di dirinya, para murid juga harus dibekali bagaimana dapat
meningkatkan keterampilan sosial emosionalnya. Nah, ini ada pembelajarannya ya Bapak Ibu di jurus kedua. Kemudian jurus ketiga, tumbuhkan resiliensi. Nah, di sini adalah daya lenting atau daya ketangguhan ya, bangkit dari keterpurukan. Nah, ini adalah tumbuhkan resiliensi dengan adanya pola pikir bertumbuh. Ya, seperti itu, atau grow mindset. Kemudian yang keempat, jaga konsistensi adalah pembiasaan ya. Jadi pembiasaan yang berbasis kesadaran diri seperti ini. Kemudian yang kelima, jalin koneksi atau bagaimana murid tersebut dapat berinteraksi secara positif dengan teman-temannya dengan empati ya, seperti ini. Kemudian yang keenam dan ketujuh ini adalah milik sistem ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu guru BK ini dapat menerapkan jurusnya kepada siswanya atau muridnya itu hanya 1 sampai 5 saja. Sedangkan 6 dan 7 adalah miliknya sekolah. Seperti itu Bapak Ibu. Lanjut Pak. Ya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam mengenali jurus, kita memiliki metode yang sangat unik Bapak Ibu. Biasanya kalau kita mengikuti suatu pelatihan, pasti metodenya itu langsung ke brainstorming ya, atau pertanyaan pemantik. Nah, kalau di jurus BK Hebat ini, metode yang kita gunakan adalah experiential learning. Ya, di sini experiential learning ini adalah memiliki berbagai macam kegiatan, adalah ARKA ya Bapak Ibu ya. Jadi di ARKA ini ada istilah ya, A-nya adalah aktivitas, kemudian R-nya adalah refleksi, kemudian K-nya adalah konseptualisasi atau konsep, dan A yang terakhir adalah aplikasi. Nah, berbagai macam langkah ini akan menuju pada satu jurus. Ya, jadi Bapak Ibu sangat variatif sekali dengan metode menyenangkan. Jadi anak-anak itu akan kita berikan stimulus yang menyenangkan terkait dengan mengetahui jurus-jurus yang di dalam BK. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Jadi active eksperimen, kemudian konkret eksperimen, kemudian reflektif, abstrak. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Lanjut Pak. Ya, nah Bapak Ibu di jurus kenali 1 ini saya kenalkan ya Bapak Ibu ya, jurus 1 kenali potensi. Di sini Bapak Ibu sebagai seorang guru itu harus dapat membantu murid mengeksplorasi potensi, minat dan bakat melalui teknik asesmen pendidikan. Nah, dengan metode ARKA tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini anak-anak digiring untuk selalu bergembira ketika memperoleh kenali potensi ya, dengan aktivitas kita menggunakan aplikasi ya Bapak Ibu ya untuk mengisi atau mengeksplor bagaimana gaya belajarnya, bagaimana potensi minat dan bakatnya untuk menunjang ekstrakurikulernya, kemudian bagaimana anak-anak itu bisa mengetahui kecerdasannya, utamanya kecerdasan majemuk. Ya, seperti ini. Kemudian kita kemarin ada refleksi dari aktivitas yang sudah dilakukan murid-murid kita. Diskusi adalah untuk menggali makna di balik permainan atau simulasi. Setelah kita berikan refleksi dari hasil aktivitas mengisi asesmen, maka anak-anak kita berikan konsep ya. Jadi anak-anak kita berikan pengetahuan mengenai gaya belajar anak-anak itu, termasuk dalam gaya belajar apa, ciri-cirinya apa, kemudian kecerdasan majemuk yang dimiliki dari hasil asesmen itu seperti apa. Nah, ini kita jabarkan Bapak Ibu menjadi suatu konsep. Ya, seperti ini. Jadi di dalam konsep ini adalah guru harus menerapkan asesmen sederhana untuk mengetahui diferensiasi muridnya. Jadi anak-anak itu akan sukses bila anak-anak tersebut termasuk dalam gaya belajar apa.
Adakah gaya belajar kinestetik atau murid tersebut masuk dalam gaya belajar auditori, kemudian gaya belajar visual ya. Jadi 3 gaya belajar yang ada ya Bapak Ibu ya. Sehingga kita kalau sudah mengelompokkan anak-anak berdasarkan gaya belajar dan minatnya, maka kita akan mengelola kelas itu sangat-sangat mudah. Sehingga anak-anak itu dapat dapat aktualisasinya itu akan kelihatan kalau dikelompokkan sesuai dengan gaya belajarnya. Ya, jadi bukan berarti kalau anak-anak yang kinestetik itu kan anak-anak yang tidak mau diam nih. Kalau Bapak Ibu mengelompokkan dengan anak-anak yang suka menulis itu tidak akan bagus Bapak Ibu, tidak akan meningkat hasil belajarnya karena memang gaya belajar yang kita kelompokkan itu salah ya. Jadi dengan adanya pengisian asesmen maka anak-anak itu lebih diferensiasinya lebih dapat diketahui. Jadi kita enak sebagai guru dalam memberikan pembelajaran di kelas. Nah, kemudian juga selain itu dengan hasil asesmen itu murid-murid akan dapat mengetahui karirnya untuk masa depannya. Saya lebih dominan kemana, saya lebih sukses di mana untuk karir saya, kemudian minat bakat saya juga akan dapat diketahui. Saya itu lebih bakat di musikal atau saya lebih bakat di di matematik atau seperti apa itu nanti bisa diketahui dari hasil asesmen. Seperti ini ya Bapak Ibu ya, untuk Bapak Ibu dapat melakukan aktivitas di jurus 1. Ya, jadi aplikasinya adalah bagaimana Bapak Ibu membimbing untuk merencanakan karir masa depannya. Seperti itu. Lanjut, Pak. Nah, ini simulasi asesmennya ya Bapak Ibu ya. Jadi di dalam Bapak Ibu khususnya BK ini dapat melakukan simulasi asesmen. Dan simulasi ini nantinya bisa juga dilakukan oleh guru kelas ya Bapak Ibu, karena simulasi ini ada aplikasinya dan aplikasi itu terbuka oleh siapapun. Jadi di sini ada aplikasi karir inklusi, kemudian ada aplikasi Aku Pintar. Nah, ini Bapak Ibu nanti bisa download aplikasi itu ya, mencoba sendiri melakukan isian dari berbagai pernyataan sampai menuju hasil, nanti akan kelihatan seperti itu. Nah, ini contoh simulasinya Bapak Ibu ya, contoh aplikasinya. Bisa dipakai selain Bapak Ibu guru BK. Karena ini adalah aplikasi yang umum, tidak merupakan seperti kita yang psikolog ya. Kalau psikolog kan aplikasi memang harus diterapkan atau harus dimiliki oleh seorang psikolog sebagai tenaga ahli. Tapi kalau yang asesmen ini tuh asesmen untuk umum, jadi siapapun bisa menggunakan. Ya, seperti itu. Lanjut, Pak. Nah, ini Bapak Ibu untuk meningkatkan kemampuan daya lentingnya ini anak-anak juga harus dikenalkan kecerdasan. 8 kecerdasan majemuk. Nah, ini ada cerdas verbal linguistik, interpersonal, naturalis, musikal, logis matematik. Nah, ini logis matematik itu biasanya anaknya kaku. Ya, kalau matematika itu kan kaku ya. Kalau hasilnya 35 berarti 35 gitu. Nah, ini dapat dilihat nanti karakteristiknya. Nah, untuk logis matematik, kemudian ada cerdas intrapersonal, kemudian ada yang kinestetik maupun ada yang visual spasial. Nah, ini kecerdasannya ini harus dikenalkan pada anak-anak kita, utamanya murid-murid kita, agar resiliensinya nanti akan terbentuk karena sudah kesadaran dirinya terhadap potensi yang ada, anak-anak itu sudah mengetahuinya. Nah, lanjut Pak. Begitu juga dengan gaya belajar ya Bapak Ibu ya. Di sini ada 3 gaya belajar. Nah, di sini Bapak Ibu pasti sudah tahu ya untuk diferensiasinya kelas ya, pengelolaan kelas ya. Di sini ada visual, ada auditori maupun kinestetik. Nah, ini Bapak Ibu nanti bisa mencermati sendiri kalau visual itu orangnya seperti apa. Jadi visual itu suka akan
menggambar atau melihat video, ya dia suka melihat gitu. Ya, kalau auditor itu suka mendengar, ya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi dia itu akan masuk ke otak, ke memorinya itu hanya dengan mendengar saja, murid tersebut sudah bisa mengetahuinya, sudah bisa mencernanya ya di memorinya dengan cara mendengar. Kalau yang visual itu dia melihat, kemudian dia akan menulis gitu, ya suka sekali dengan menulis atau menggambar dan sebagainya. Nah, kalau kinestetik ini orangnya memang tidak ini ya Pak Bu, tidak suka diam, dia akan selalu aja bergerak ya, mudah bosan ya, seperti itu karena motoriknya yang bekerja, mungkin tangannya, mungkin kakinya, atau mungkin fisiknya juga. Nah, ini bisa kita ketahui melalui simulasi tadi untuk pengisian asesmen. Lanjut Pak. Nah, kalau yang ini adalah potensi masa depan ya Bapak Ibu ya. Seperti yang tadi saya contohkan gambar ada Pak siapa tadi? Ada Ibu Kartini, ada tokoh-tokoh nasional kita. Nah, di sini adalah potensinya ya Bapak Ibu ya. Contoh-contohnya kalau realistik ini dia akan suka mechanical karena praktis ya. Praktis langsung dikerjakan, langsung ada ininya hasilnya. Nah, itu dia akan condong ke arah mekanik ya, seperti teknisi, polisi, petani. Nah, kemudian berikutnya ada yang analitis ya, intelektual. Nah, ini ada ilmuwan ya Bapak Ibu. Kalau dia suka investigation itu, suka akan penelitian, dia akan condong ke ilmuwan, peneliti, insinyur, psikolog juga masuk di analisis ya. Kemudian yang ketiga artistik, jadi seniman ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kreatif, ini imajinasinya, ide-idenya selalu muncul. Kemudian ada yang sosial, peduli komunikasi, kemudian entrepreneurship. Nah, ini yang kelima ini adalah sosok seorang pemimpin ya. Ya, kritikus, manajer. Kemudian yang konvensional ini yang kaku ya Bapak Ibu ya. Jadi ini berhubungan dengan angka-angka, biasanya orangnya kaku ya, konvensional atau terstruktur. Jadi kalau ada ide-ide itu dia kadang-kala kaku terhadap regulasi. Jadi tata tertibnya yaitu dikerjakan. Jadi tidak nampak akan ide-ide maupun kreativitasnya. Ya Bapak Ibu lanjut. Nah, yang kalau jurus kedua Bapak Ibu untuk menumbuhkan resiliensi anak-anak harus dikenakan dengan jurus kedua juga Bapak Ibu. Bagaimana mengelola emosinya agar ketangguhan resiliensinya itu akan selalu ada di dalam dirinya, maka anak-anak harus dikenakan dengan emosi yang ada di dalam dirinya. Nah, ini juga kemarin Bapak Ibu Cafasda atau calon Fasda itu melakukan berbagai alur arkanya ya Bapak Ibu ya. Jadi ada semacam permainan atau simulasi dengan kertas emosi. Jadi kita tampilkan ada kasus, kemudian anak-anak mengartikan kasus itu dengan hatinya. Hatinya itu seperti kertas ya. Jadi kalau dia sabar, maka kertas itu pencerminan dari hati itu berarti hanya dielus-elus di dada. Itu anak-anak akan sabar menerima suatu kasuistik gitu. Kemudian kalau anak-anak marah berarti kertasnya disobek gitu kalau marah. Terus kalau memang benar-benar hatinya dongkol gitu, kertasnya itu akan diremas-remas seperti itu. Nah, itu aktivitas untuk mengetahui emosi di dalam diri ya Bapak Ibu. Kemudian kemarin juga ada refleksi, terus konsepnya. Jadi di dalam emosi itu anak-anak harus dikenakan social emotional learning, bagaimana berketerampilan sosial emosional. Nah, ini namanya kompetensi sel Bapak Ibu. Nah, ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran diri, terus manajemen diri, dan juga kompetensi untuk pengambilan keputusan. Nah, ini sangat bagus sekali ya Bapak Ibu ya. Ini nanti akan berkontribusi di daya resiliensinya anak tersebut. Nah, ini lanjut Bapak Ibu. Nah, ini juga anak-anak dikenalkan dengan
peta emosi ya. Ada 6 peta emosi ya Bapak Ibu ya yang harus kita ketahui untuk dapat diinformasikan kepada anak kita. Ada happy, ada excited. Excited itu adalah penuh semangat. Kalau tender itu berarti perasaannya halus, lembut. Kemudian scare. Scare itu adalah ada kekhawatiran atau ketakutan. Kemudian angry itu marah, sad itu sedih. Nah, ini adalah emosi-emosi yang terbentuk pada kehidupan sehari-hari. Ya, inilah emosinya Bapak Ibu ya yang harus diketahui ya. Dikenakan pada anak didik kita agar resiliensinya selalu tumbuh. Ya, seperti itu. Nah, setelah Bapak Ibu memberikan konsep tentang peta emosi yang ada 6 dalam kehidupan kita, nah Bapak Ibu juga harus mengenalkan konsep keterampilan sosial emosional. Nah, di sini ya, di sini sosial emosional itu seperti yang saya kemukakan tadi, ada kesadaran diri, ada kesadaran sosial, ada hubungan relation. Nah, ini muaranya nanti ada di kelas, kemudian meningkat kepada sekolah, kemudian juga kepada lingkungan atau keluarganya, dan ujung-ujungnya kepada masyarakat. Nah, ini Bapak Ibu harus selami ini ya, bagaimana contohnya untuk menerapkan keterampilan sosial emosional pada anak. Nah, selain itu, ketika anak-anak sudah mengenali emosi yang ada di dalam kehidupan sehari-hari itu tadi, peta emosi, maka anak-anak juga dikenalkan untuk strategi mengelola emosi Bapak Ibu. Di sini ada roda pilihan namanya. Nah, ini ada kalau anak-anak sedang mengalami emosi yang memuncak, nanti kita putar ini rodanya. Nah, ini diputar, kemudian nanti akan mana anak-anak, milih yang mana? Apakah anak-anak itu bisa berjabatan tangan, atau berjanji, face to face gitu, saling memaafkan? Apakah anak-anak tersebut berusaha untuk minta jeda waktu sebentar untuk meninggalkan atau menyendiri dulu agar emosinya bisa redam. Kemudian ada juga yang menggunakan istilah teknik stop ya, jadi stop dengan meremas tangan itu bisa stop gitu. Jadi biar emosinya tidak memuncak, maka kita meremas tangan dengan teknik stop atau dengan musyawarah atau family meeting. Nah, ini roda-roda pilihan yang harus dikenakan pada murid-murid kita. Nah, ini Bapak Ibu sekarang karena terkait dengan transformasi untuk menumbuhkan resiliensi, maka Bapak Ibu juga akan mengenalkan daya lenting pada anak-anak kita ya. Jadi dengan adanya pola pikir bertumbuh, ini bagaimana caranya nanti kata-kata atau uraian yang Bapak Ibu berikan kepada murid kita itu agar murid kita itu tetap dapat meningkatkan ketangguhannya. Nah, ini nanti dikenalkan Bapak Ibu di jurus 3 seperti itu. Ya, jadi bagaimana Bapak Ibu mengajarkan pada murid untuk bangkit kembali dari kegagalan dan bagaimana langkah-langkah yang dapat membangun dirinya. Nah, ini nanti diberikan diberikan metode. Di situ ada jurus burger Bapak Ibu. Jadi ketika menerapkan bangkit dari keterpurukan itu dengan setiap step demi step ya, layaknya kita makan burger itu kan ada beberapa ini ya Bapak Ibu ya, di dalamnya itu ada sayurnya, kemudian dalamnya lagi ada dagingnya. Nah, itu dikenalkan ke anak-anak kita nanti step by step-nya seperti itu. Lanjut Pak. Iya. Nah, ini Bapak Ibu di daya resiliensi Bapak Ibu sudah tahu nggih. Jadi murid kita harus kita bangkitkan dan kita pulihkan dari kesulitan, stres atau trauma yang dialami dalam hidup. Ini biasanya kalau murid kita itu masih normal atau tidak mengalami gangguan psikologis, itu masih kita bantu, kita bisa membantu sebagai guru BK maupun guru kelas maupun guru mapel. Namun kalau gangguan psikologisnya itu sudah sampai kepada aktivitas atau melibatkan fisik atau tangan atau apapun yang tidak dapat terkendali dari dirinya, nah itu berarti sudah melibatkan peran tenaga ahli
Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita nanti akan bisa metakan murid-murid kita, mengidentifikasi murid-murid kita. Apakah murid-murid kita itu memang gangguan psikologisnya sudah tidak bisa kita perbaiki ataukah masih dalam taraf normal? Ya, jadi kita harus memiliki riwayat bagi murid-murid kita. Nah, ini jurus keempat ya Bapak Ibu ya, lanjut Pak. Jurus keempat ini juga 10 menit lagi nggih Bu Nia? Sekedap malih Bu. Nah, di jurus keempat ini ada pembiasaan positif ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu harus memberikan kesadaran pada murid-murid kita. Jadi pembiasaan itu jangan dipaksa. Bagaimana cara menerapkan pembiasaan agar anak-anak itu tidak dipaksa? Nah, tumbuhkan sedikit demi sedikit Bapak Ibu. Jangan langsung anak-anak besok anak-anak harus mengikuti aturan. Nah, itu hanya sesaat, tetapi nanti akan kembali normal lagi, kembali ke dirinya dengan yang kemarin. Jadi kalau bisa kita sebagai guru itu harus selalu memberikan pembiasaan positif yang frekuensinya sedikit demi sedikit, tidak langsung menjudgment sampai keinginan kita harus sempurna, itu tidak bisa nanti. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian jurus yang kelima lanjut. Nah, ini Bapak Ibu ya, di jurus kelima jalin koneksi. Di sini ada keterampilan caranya mendengar ya Bapak Ibu ya, mendengar secara aktif dan adanya segitiga restitusi. Ya, mungkin kalau di guru penggerak sudah mengetahui guys, segitiga restitusi itu seperti apa. Nah, ini jalin koneksi. Ini adalah jurus yang jurus yang ke-6 salah Bapak Ibu, mohon maaf. Nah, jurus yang ke-6 ini bukan jalin koneksi ya Bapak Ibu ya. Jadi di jurus ke-6 ini adalah kolaborasi. Ya, tumbuhkan kolaborasi. Ini mohon maaf salah ini saya tadi. Nah, di sini jurus ke-6 ini adalah kolaborasi, bagaimana caranya membantu murid untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi nanti pihak-pihak yang terkait seperti guru BK, guru wali kelas, guru kelas, atau guru mapel bisa memberikan solusi bagi permasalahan murid. Nah, nanti dikenakan tier 1, tier 2, tier 3. Tier itu tingkatan ya Bapak Ibu ya. Kalau tier yang tingkatan lebih tinggi itu adalah tier 3, itu sudah melibatkan tenaga ahli, mungkin dengan psikolog atau psikiater karena anak tersebut sudah mengalami gangguan psikis yang benar-benar tidak bisa terkendali. Nah, itu ada di dalam tier 3. Nah, ini strategi implementasi ya Bapak Ibu ya. Lanjut Pak. Strategi implementasi. Di sini dengan adanya 7 jurus BK hebat ini, maka harapan dari kami program-program ini akan masuk di program tahunan BK ya Bapak Ibu ya. Jadi masuk di dalam proker tahunan BK dengan implementasi 5 jurus pada murid dan 2 jurus pada sistem sekolah. Nah, ini dapat membuat program layanan berbasis kebutuhan nyata murid dengan adanya implementasi 7 jurus BK tersebut. Dan dengan adanya 7 jurus BK akan menjadikan kita membantu guru BK untuk dapat melakukan refleksi, supervisi, dan dokumentasi praktek baiknya. Ngaten Bapak Ibu, ini dari saya. Mungkin Bapak Ibu dapat berdiskusi apa yang belum ada di Bapak Ibu. Alhamdulillah, luar biasa Ibu Nia. Kami mempelajari 7 jurus 4 hari. Ibu, dengan Ibu luar biasa, sangat jelas dalam waktu yang singkat, walaupun tadi di awal agak terkendala ya Bu Nia, agak deg-degan tadi. Iya Bu, mohon maaf. Tapi ini udah enggak. Iya. Bapak Ibu ya peserta webinar pada malam hari ini, silakan untuk sesi diskusi. Kita ada sekitar 15 menit sebelum nanti ada closing statement dari Ibu Nia selaku narasumber malam hari ini. Pertanyaan bisa disampaikan secara langsung dengan cara raise hand terlebih dahulu atau mungkin diketik di kolom chat seumpama Bapak Ibu mengalami kendala sinyal. Monggo untuk dipersilakan untuk sesi diskusi atau tanya jawab sudah dimulai.
Monggo Bapak Ibu. Karena sepertinya jurus ini hal yang baru Ibu untuk guru-guru selain guru BK. Karena rekan-rekan kami di BK juga sama, masih menunggu nih sebenarnya 7 jurus itu apa saja supaya bisa lebih mengoptimalkan peran BK dan bisa berkolaborasi dengan guru-guru yang lain tentunya. Oh, nggih Pak, Untuk monggo Pak. nanti dan Pak Trubus dipersilakan. Sebagai informasi untuk informasi akan kami kirimkan nanti jam 9 lebih. Monggo Pak Trubus. Oke, terima kasih Mbak Ima, terima kasih Bu Nia. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kebetulan saya bukan dari guru BK, Bu Nia. Saya dari IPS. Dan kebetulan juga jadi kepala sekolah di SMP yang belum ada guru BK-nya, Bu Nia. Jadi permasalahan anak itu banyak sekali dan kompleks sekali. Dan ada beberapa yang memang harus segera dipecahkan dan segera digali untuk mengoptimalkan potensi dari peserta didik itu sendiri. Sebagai guru yang bukan dari guru BK, otomatis langkah-langkah dan tata caranya berbeda sekali dengan guru BK. Jadi apa yang perlu menjadi bekal buat kami yang bukan guru BK untuk bisa lebih mengoptimalkan peserta didik dan menggali segala permasalahan yang ada di peserta didik sehingga bisa menjadi talenting buat peserta didik itu sendiri yang pada akhirnya akan menguatkan dan mengantarkan mereka ke masa depan yang lebih baik. Gitu aja Bu Nia, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin langsung saja Bu Nia sambil nanti untuk rekan-rekan yang selanjutnya. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih Pak Trubus atas pertanyaannya. Ya, baik, ketika suatu sekolah tidak memiliki guru BK, nah ini sangat bagus sekali Pak, diterapkan 7 jurus itu Pak. Ya, jadi 7 jurus itu merupakan bagian yang nantinya akan meningkatkan ketangguhan murid-murid kita, ketangguhan dan tahan terhadap segala apapun. Ya, jadi yang pertama memang meskipun tidak ada guru BK, pertama Bapak Trubus bisa menggunakan jurus yang pertama Pak. Ya, jadi jurus yang pertama itu kenali potensi. Ya, jadi dari kenali potensi itu di situ tadi kan di paparan saya itu kan ada aplikasi tuh. Nah, aplikasi itu nanti setiap utamanya anak-anak yang baru di kelas SMP ya, di kelas 7 ya berarti ya. Anak-anak di kelas 7 itu bisa diberikan asesmen itu. Jadi dari asesmen itu mereka akan menyadari potensinya. Nah, kemudian dikaitkan dengan jurus 2, kelola emosinya. Nah, kelola emosinya itu kita berikan permainan atau gamifikasi ya seperti itu. Nanti kalau dari Bu Hema sudah jadi Fasda itu nanti lebih bagus lagi Pak Trubus. Nanti Bu Hema akan memberikan semua modul ya untuk diterapkan untuk guru non BK bisa. Iya, jadi nanti meskipun tidak ada guru BK itu 7 jurus itu sangat bagus sekali untuk meningkatkan ketangguhan, untuk meningkatkan kekuatan murid-murid kita. Seperti itu, Pak. Iya, jadi terima kasih Bu Nia. Ya. Sedikit nyambung. Kekuatan hukum atau yang dijadikan landasan bagi guru-guru yang non BK untuk bisa menangani peserta didik itu apa Bu Nia? Kalau kekuatan hukum tidak ada Pak, kecuali kalau
guru non BK itu memberikan psikotes itu baru kena kekuatan hukum. Kalau di sini peran guru untuk mendampingi murid itu sangat-sangat diperlukan, Pak. Apalagi sekarang ada jurus BK hebat ya. Jadi meskipun guru non BK, guru mapel, guru wali kelas ataupun rekan sejawat yang notabene bukan dari BK bisa menggunakan mendampingi murid dengan jurus tersebut. Seperti itu, Pak. Ya. Ya, jadi tidak ada hukumnya, tidak ada payung hukum. Oke, makasih Bu Nia. Sangat nyambung sekali, terima kasih sekali. Mungkin bisa dikatakan bahwa 7 jurus guru BK hebat ini juga bisa menjadi jembatan bagi guru-guru non BK untuk memberikan layanan membantu guru BK, ngeten nggih Bu Nia? Ya, betul Bapak. Nggih, jadi memang Karena kita memang itu keterbatasan guru BK. Nah, itu nanti endingnya mau jadi guru wali, Pak. Insya Allah nanti tahun depan itu akan ada regulasi untuk guru wali. Ya, jadi sekolah yang tidak memiliki guru BK nanti akan memiliki guru wali. Jadi guru wali itu bisa diambil dari guru kelas, ya yang dididik untuk menjadi guru wali, seperti itu, Pak. Ya, jadi nanti harus mendampingi murid kita terkait dengan karakteristik pribadinya dari awal murid tersebut masuk ke sekolah sampai murid tersebut lulus dari sekolah itu. Peran guru wali adalah screening murid tersebut, seperti itu Pak. Iya. Ini ada yang raise hand untuk selanjutnya untuk Ibu Khalifah, silakan. Oke, terima kasih Bu Nia, Bu Hema dan Pak Trubus dan Ibu Guru Hebat BK semuanya. Terima kasih. Tadi yang saya ingin tanyakan kebetulan sudah sambil dijawab, tadi mau nyambung dari Pak Trubus tentang sekolah yang tidak punya guru BK seperti itu. Kemudian tadi juga ternyata dari Bu Nia sudah ada gambaran bahwasanya untuk tahun ke depan itu ketika sekolahan sudah tidak punya guru BK, maka akan ada guru wali, begitu nggih? Nah, untuk guru wali itu sendiri berarti kan mengambil dari wali kelas atau bagaimana? Yang tadi saya ingin tanyakan kan memang ketika tidak ada guru BK secara yang profesional, katakanlah tidak ada gitu nggih. Itu nanti yang ditunjuk untuk mewakili dari sekolahan yang bisa dijadikan sebagai guru BK itu yang lebih efisien itu yang siapa, kemudian bagaimana penanganannya, apakah itu nanti cukup di guru wali kelas saja atau mungkin nanti ada kolaborasi. Terus untuk guru BK sama guru wali itu apakah sama atau bagaimana? Itu saja. Mohon maaf saya karena memang benar-benar tidak dari guru BK, saya banyak tanya. Terima kasih. Iya Bu, terima kasih. Nggih Bu Khalifah. Ya, jadi guru wali itu baru wawasan dari Bapak Abdul Mukti ya, Bapak Ibu. Jadi Bapak Abdul Mukti itu memiliki wawasan untuk sekolah yang tidak memiliki guru BK nantinya akan memiliki guru wali. Ya, jadi guru wali itu bisa didatangkan atau ditunjuk bukan guru kelas Bu. Ya, jadi guru wali itu adalah tidak guru setiap kelas gitu, tidak. Guru wali adalah guru yang semuanya riwayat screening siswa itu ada di dirinya. Ya, jadi nanti ada 1 atau 2 yang ditunjuk sebagai guru wali. Misalnya di sekolah SD nanti kemungkinan ada 1 atau 3 guru wali. Jadi nanti mungkin atau 1 atau 2 guru wali. Jadi guru wali di kelas bawah, guru wali di kelas atas. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi guru wali itu tidak setiap kelas. Hanya ditunjuk 1 atau 2 dari guru di sekolah tersebut. Kemudian kedudukan guru wali,
dengan guru BK, kalau di SD memang tidak memiliki guru BK nggih, jadi guru wali sangat kompeten sebagai pengganti guru BK. Tetapi kalau di SMP, kedudukan guru BK dan guru wali itu sangat setara ya Bapak Ibu ya, sangat dominan sekali. Karena apa? Nanti mereka akan bekerja sama. Kalau guru BK itu adalah guru yang notabene untuk mendampingi semua permasalahan siswa, permasalahan murid, tetapi kalau guru wali itu nantinya guru yang memiliki buku saku siswa, jadi meng-screening siswa dari dia datang sampai dia lulus. Perbedaannya itu Bapak Ibu. Ya, jadi kalau di SMP, SMA, SMK, perbedaan guru BK dan guru wali akan ada porsinya sendiri. Kalau guru BK itu nanti akan memecahkan permasalahan, lebih banyak memecahkan permasalahannya murid kita, tetapi kalau guru wali itu adalah guru yang nanti memberikan informasi atau screening perilaku atau karakteristik murid kita dari dia masuk ke sekolah tersebut sampai murid tersebut lulus. Seperti itu, Bu Khalifah. Demikian Adakah Bu Bapak Khalifah, Ibu? ada tanggapan selanjutnya? Oh, sepertinya sudah cukup. Untuk selanjutnya ada, ini Bapak atau Ibu ya, namanya Anok 99. Dipersilakan Bapak atau Ibu, di tempat saya nggak ada gambar fotonya. Monggo dipersilakan. Baik, mohon izin Bapak Oh, Ibu. Bapak. Ini Mas ini Bu. Oh, Mas. Boleh. Baik, mohon izin Bapak Ibu yang saya hormati. Berhubung saya bukan guru BK, saya ingin lebih tahu lebih dalam. Ada dua hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama ada bagaimana kemampuan anak untuk meregulasi emosi terkait dengan prestasi akademis dan perilaku sosial mereka di kelas maupun di sekolah. Yang kedua, bagaimana atau apa mekanisme psikologis yang menjelaskan efek jangka panjang dari menjadi korban maupun pelaku perundungan terhadap perkembangan sosial, emosional, dan kesehatan mental peserta didik. Sekian Bapak Ibu, terima kasih. Ya. Tadi yang pertama bagaimana kemampuan anak untuk meregulasi emosi terhadap prestasi ya Pak ya? Ya, betul Bu. Ya. Jadi bahwasanya kemampuan anak itu tidak bisa kita ukur ya Bapak Ibu ya dengan waktu yang singkat ya. Jadi kemampuan itu akan akan fluktuatif ya. Jadi tergantung kondisi anak tersebut. Kalau memang kondisi anak tersebut itu dalam keadaan yang tidak sedang baik-baik saja, mungkin dia akan menurun prestasinya. Tetapi kalau anak itu tidak mengalami suatu masalah atau fine-fine aja, maka dia akan menerima pembelajaran itu dengan semangat dan endingnya adalah prestasinya akan bagus gitu Bapak Ibu. Jadi kita menggunakan regulasi emosi itu dengan tadi Pak jurus kedua Pak. Ya, jadi kita mengenalkan agar anak tersebut memiliki kesadaran terhadap emosinya sendiri. Dengan kesadaran emosi itu kita mengenalkan di dalam kehidupan itu ada 6 peta emosi, maka anak-anak bisa mengekspresikan dirinya. Oh, aku setiap hari itu lagi ini, hari ini ya saya lagi marah. Oh, ternyata besok saya bahagia. Nah, dia itu akan dapat
meregulasi emosi itu dengan gambaran peta emosi ya. Jadi dikenalkan lewat itu Bapak Ibu. Jadi dengan itu anak-anak itu akan mengenali dirinya sendiri. Nah, dengan adanya peta emosi kita sampai pada roda pilihan. Jadi kalau emosi marah itu kamu akan memilih apa? Nah, itu akan kita dampingi anak tersebut. Sehingga dengan adanya pengenalan emosi, dengan strategi emosi, maka anak akan meregulasi emosi dengan oh ternyata kalau saya emosi kayak gini ini dengan pilihan ini berarti saya bisa nyaman, bisa tidak sedih, tidak khawatir atau tidak tidak sedang kalut pikiran saya. Nah, seperti itu. Jadi memang untuk meregulasi emosi itu kita harus benar-benar memberikan konsep apa sih emosi itu terdiri dari apa saja sih gitu. Dengan emosi ini nanti pilihannya ini loh. Kalau pilihan ini itu nanti kamu akan apa? Nah, ini akan kita kenalkan, kita dampingi seperti itu Bapak Ibu. Jadi dia akan memiliki kesadaran bahwa emosi itu memang harus dikendalikan seperti itu. Itu Pak Ano. Nah, yang kedua, bagaimana mekanisme psikologi jangka panjang terhadap perundungan ya. Ya sekarang memang perundungan itu sangat banyak sekali ya Bapak Ibu ya, bullying ya. Kalau orang sudah terkena bullying itu susah Bapak Ibu untuk kembali ke normal, itu perlu waktu. Nah, itu kalau bullying itu nanti sudah ranahnya tenaga ahli ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu di sekolah itu harus memberikan rekomendasi untuk orang tuanya membawa ke tenaga ahli psikolog. Kalau psikolog dalam konseling belum bisa membuat anak tersebut nyaman, maka anak tersebut perlu menggunakan tenaga medis, perlu obat-obatan. Jadi ke psikiater. Seperti itu Pak. Jadi psikologis itu tidak bisa jangka pendek, tetap harus jangka panjang. Seperti itu. Karena sudah gangguan psikologis kalau sudah perundungan. Ngaten Pak Ano. Terima kasih banyak Bunia. Saya banyak pasien-pasien gangguan psikologis. Jadi seperti overthinking, terus depresi banyak datang. Iya, jadi memang kalau saya psikotes itu hasilnya memang banyak ke klinis, maka saya rujuk ke psikiater untuk diberikan medis dulu, diberikan pengobatan dulu. Ya, nanti kalau jarak beberapa bulan setelah pengobatan ada kemajuan, dia sudah tidak depresi lagi, tidak overthinking, maka kembali ke saya lagi untuk saya psikotes. Kalau sudah bagus, berarti ya ada peningkatan sedikit terhadap gangguan mentalnya. Seperti itu. Wah, luar biasa ini Bunia, semakin malam semakin panas sepertinya. Tetapi berhubung waktu sudah jam 9 lebih 19 menit, sepertinya kurang bijak kalau tidak kita akhiri karena sudah saatnya rekan-rekan yang mengikuti webinar pada malam hari ini untuk waktu istirahat juga. Tapi sebelum kita tutup, mohon ada sedikit closing statement dari Bunia mengenai materi malam hari ini. Monggo dipersilakan untuk closing statement-nya. Iya, baik Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan keberadaan kita sebagai guru BK ataupun guru non BK, bagi Bapak Ibu semua harus dapat selalu mendampingi murid-murid kita, karena kalau kita sebagai tenaga pendidik tidak dapat melihat karakteristik murid kita, maka kita tidak akan bisa memberikan pembelajaran yang bagus ya. Jadi harapan dari kami, meskipun Bapak Ibu bukan sebagai seorang guru BK, Bapak Ibu harus dapat memberikan yang terbaik terkait dengan bagaimana pengelolaan emosinya, bagaimana potensi dirinya, bagaimana berkomunikasi yang efektif, bagaimana untuk murid-murid kita bisa bisa bekerja sama dengan teman-temannya, menjalin hubungan sosial yang positif seperti itu. Ya, jadi hanya di tangan Bapak Ibu lah anak-anak kita menuju anak-anak yang generasi emas dapat
berkualitas dan sukses. Ya, seperti itu Bu Hema, Pak Trubus. Nih. Ya, jadi nanti kita tunggu Bu Hema ini sebentar lagi kan sudah akan selesai kegiatan untuk fasilitator daerah. Harapannya ya Bu Hema nanti bisa diseminasi terhadap rekan-rekan, khususnya guru non BK maupun guru BK yang belum memiliki memiliki konsep tentang 7 jurus BK hebat bagi perkembangan kualitas murid-murid kita menuju kesejahteraan psikologis lahir dan batin. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih Bu Nia, semoga nanti kita selalu bisa berkolaborasi baik dengan guru BK, guru wali, guru mata pelajaran, wali kelas, bisa menjadi semuanya menjadi pendekar-pendekar yang luar biasa untuk murid-murid kita. Ngeten nggih Bu Nia? Saya selaku moderator pada malam hari ini mohon maaf apabila dalam membersamai Bapak Ibu sekalian banyak salah, banyak tutur kata yang kurang tepat. Mohon maaf sekali lagi. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai, terima kasih. Akhir kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu atas ketidaklancaran di awal. Oke, Bapak, akhirnya manis di akhir, Bu. Di saya malah nggak ada gambarnya sama sekali, Bu Nia, sampai sekarang. Oh. Lah ya ini udah reda, malah udah malam. Ya. Sampun Pak Trubus, selamat malam Bu Nia, terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa. Untuk semuanya Bapak Ibu hebat. Ruang room, sampai jumpa di kesempatan yang lain. Matur nuwun Bu Nia, matur teman-teman semuanya. Alhamdulillah kegiatan sudah berlangsung dengan baik. Teman-teman juga antusias. Kita tunggu Rabu depan kita bersama lagi. Semoga ada lebih memang cuaca agak hujan lebat juga. Sementara memang banyak tadi lama sekali. Semoga kegiatan selanjutnya bisa berlangsung dengan lebih baik dan lancar. Sama komunitas dulu berbagi. Kita mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat aktivitas besok. Dan lebih bersemangat lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum isi link hadir dalam mengisi untuk sertifikat info kita dalam beberapa hari, karena ini agak trouble juga di aplikasinya. Di lingkungan sehat bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan jujur, tahu potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo
wujudkan pendidik yang tulus, gunakan jujur, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Jujur, beda hebat, bersamamu melangkah tepat, jujur, beda hebat, jujur akan ku ingat. Ampun, Pak. Oke, terima kasih semuanya. Kita tutup kegiatan hari ini. Saya close semuanya aja. Untuk menjalankan. Orang yang belum bisa absen ya, saya betulkan dulu. Absen. Ya aja deh. Bukan sekadar BK, tentang hati, emosi, dan anak-anak yang belum sempat bicara. Setiap anak datang ke sekolah, membawa